Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Lisha, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buang dan banting dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulukan. Terima kasih sudah hampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas bangsa yang terakhir menjajah bangsa Indonesia. Yaps, bangsa Jepang. Gimana kisahnya? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Invasi Jepang tiba di Hindia Belanda pada tanggal 10 Januari 1942 yang saat itu Jepang ini tiba di Kalimantan, tepatnya di Tarakan. Hal ini berlangsung cepat dan juga menyeluruh, bahkan dalam waktu singkat, Jepang ini juga berhasil menguasai Pontianak dan Balikpapan pada tanggal 24 Januari dan 29 Januari pada tahun yang sama. Hingga pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang juga menyerahkan pasukannya untuk menguasai wilayah Sumatera. Nah, 2 hari kemudian nih, tepatnya pada tanggal 16 Februari pada tahun yang sama dan bulan yang sama juga, Jepang sudah berhasil menguasai wilayah Palembang dan sekitarnya. Hal ini tentu saja membuat Jepang semakin berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara. Tujuan Jepang adalah untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Hindia Belanda, terutama minyak bumi. Hal ini guna mendukung peran Jepang dan juga industrinya. Nah, setelah menguasai Kalimantan, Jepang berusaha untuk memperluas daerah jajahannya, mulai dari Maluku sampai ke wilayah Sulawesi juga. Pada tanggal 19 Februari, Satgas Timur Jepang itu mendarat di wilayah timur dan menerjunkan unit parasut khusus tepatnya di wilayah timur barat dekat Kupang untuk menyerbu pasukan sekutu yang menyerbu pada bulan Desember. Pada 27 Februarinya, upaya terakhir Angkatan Laut Sekutu untuk membendung Jepang ini berhasil mengalami kekalahan dan digagalkan oleh kekalahan mereka dalam pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret, Jepang berhasil menempati 4 tempat di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pertempuran paling sengit itu ada di titik-titik invasi di Ambon, kemudian di Kalimantan dan Timor, kemudian ada juga di Laut Jawa. Dan sementara daerah-daerah yang tidak ditempati oleh sekutu seperti Bali itu tidak terjadi pertempuran. Jepang menduduki Teluk Banten yang ada di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah itu pada awal bulan Maret 1942. Sedangkan Batavia atau Jakarta itu berhasil direbut Jepang dari kolonial Belanda pada tanggal 5 Maretnya. Nah, 2 hari kemudian Jepang juga berhasil menguasai wilayah Bandung. Pada tanggal 8 Maretnya, Jepang dan Belanda ini bertemu di kota Subang, tepatnya di wilayah daerah Kalijati. Nah, dari situ kemudian lahirlah ini, kemudian perjanjian Kalijati antara Jepang dan juga Belanda yang menghasilkan sebuah keputusan besar di mana Belanda ini menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jan van Starkenborgh dan juga Letnan Jenderal Hendrik ter Putten yang merupakan komandan dari Angkatan Perang Hindia Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaan mereka kepada Jenderal Himamura sebagai wakil delegasi dari Jepang. Lalu bagaimana dengan respon rakyat Indonesia sendiri kala Jepang datang ke wilayah Nusantara ini? Jadi pada saat Jepang datang ke wilayah Indonesia, itu kan Belanda belum sepenuhnya keluar ya. Nah, Jepang itu dianggap saudara oleh rakyat Indonesia dan mereka menganggap bahwa sesama wilayah Asia, Jepang ini pastilah akan memberikan kebebasan gitu bagi rakyat Indonesia. Akhirnya dari situ Indonesia percayalah bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda kala itu.
Jepang dianggap sebagai saudara. Bahkan gerakan 3A yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan juga Jepang Pelindung Asia ini dipercaya oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu percaya bahwa Jepang inilah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda saat itu. Jepang pun memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tidak seperti Belanda, Jepang memfasilitasi politisasi orang Indonesia bahkan dari tingkat desa sekalipun. Jepang melatih, kemudian mendidik, bahkan mempersenjatai para pemuda-pemuda Indonesia itu untuk dilatih militer, dan masih banyak fasilitas yang diberikan oleh Jepang lainnya, yang pada hal itu disiapkan Jepang untuk wanti-wanti ketika Jepang ini terdesak menghadapi sekutu. Tapi ternyata apa dalam prakteknya? Rakyat Indonesia justru mendapatkan penderitaan yang tak diduga-duga, mendapatkan siksaan fisik, penderitaan tanpa batas, kemudian pelecehan, perbudakan seks, kerja paksa, dan masih banyak lagi dengan munculnya kebijakan-kebijakan Jepang yang nggak masuk akal. Kebijakan-kebijakan apakah itu? Kita masuk. Yang pertama ada kerja paksa atau Romusa, di mana sekitar 4 hingga 10 juta orang Indonesia itu direkrut sebagai pekerja paksa pada proyek pembangunan ekonomi dan pertahanan di Jawa. Antara 200.000 hingga 500.000 orang dikirim dari Jawa ke pulau-pulau terluar dan bahkan sampai ke Burma atau Denmark dan Siam. Dari mereka yang dibawa keluar Jawa, tidak lebih dari 70 orang selamat dari perang. 4 juta orang tewas di Hindia Belanda akibat kelaparan dan kerja paksa selama pendudukan Jepang. Puluhan ribu masyarakat Indonesia kelaparan, bekerja sebagai buruh paksa atau terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bahkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa 4 juta orang tewas di Indonesia akibat kelaparan dan kerja paksa selama pendudukan Jepang. Selain itu ada kebijakan-kebijakan lain seperti militer Jepang yang merekrut perempuan sebagai pelacur paksa di Indonesia, yang kurang lebih terdapat 200 hingga 300 perempuan yang bekerja di rumah bordil militer Jepang. Penggantian nama-nama kota dengan bahasa Indonesia seperti Budenzorg itu menjadi Bogor. Kemudian ada kebijakan lain di bidang sosial yang dapat dikatakan positif adalah Kinrohoshi atau kerja bakti secara massal di setiap desa, dan juga ada kebijakan yang terakhir ini yaitu Shikirei, di mana Shikirei itu adalah membungkukkan badan sekitar 90 derajat ke arah matahari terbit. Ini kan memang kepercayaan dari bangsa Jepang itu sendiri. Namun hal ini tentu saja mendapat perlawanan terutama dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Selain adanya kebijakan-kebijakan, Jepang juga memfasilitasi rakyat Indonesia itu dengan mendirikan organisasi-organisasi buatan Jepang seperti PETA atau Pembela Tanah Air, kemudian Kakutotai atau Laskar Pelajar, Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit, Seinen dan Barisan Pemuda, Fujinkai Barisan Wanita, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, Kaibodan yaitu Barisan Pembantu Polisi, Chibakutai Pasukan Berani Mati, dan juga Kempetsai yang merupakan barisan polisi rahasia. Tapi kembali lagi ya, bahwa sebenarnya itu adalah cara eksploitasi Jepang akan SDM Indonesia untuk persiapan Jepang melawan sekutu. Selama masa kependudukan Jepang, kehidupan sosial budaya rakyat sangat-sangat memprihatinkan. Hal ini karena semua kegiatan rakyat itu sebenarnya adalah untuk kepentingan perang Jepang ketika menghadapi musuh-musuhnya gitu.
Dari sinilah kemudian muncul berbagai perlawanan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kependudukan Jepang yang sudah membuat rakyat ini udah nggak mau lagi gitu loh, udah nggak sanggup lagi. Akhirnya mereka ini pun meledak dan benar-benar ingin melakukan perlawanan. Perlawanan apa sajakah itu? Kita bahas. Yang pertama ada pemberontakan yang dilakukan di Chotpling, Lok Semawe, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1942. Nah, pemberontakan ini itu dipimpin oleh Teku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji di sana. Nah, dari itu usaha Jepang untuk membujuk Teku Abdul Jalil itu tak hanya sekali atau dua kali, tapi hal tersebut justru tak membuahkan hasil. Akhirnya Jepang pun itu berusaha untuk menyerang daerah tersebut secara tiba-tiba dan dilakukan di pagi buta. Nah, serangan pertama itu berhasil ditahan oleh rakyat di sana dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Tapi tak berhenti di situ, Jepang kembali melakukan aksinya. Sama seperti halnya yang pertama, serangan kedua pun berhasil ditaklukkan oleh rakyat di sana. Tetapi untuk serangan yang ketiga kalinya, di sini Jepang membakar masjid rakyat Chotpling tersebut, dan di sana Teku Abdul Jalil ini berhasil meloloskan diri. Tetapi sayangnya di situ Teku Abdul Jalil ini tertembak saat melakukan sholat. Yang kedua ada pemberontakan yang terjadi di Indramayu, tepatnya pada bulan April tahun 1944. Nah, ini disebabkan karena mereka yang menolak karena penyetoran hasil padi dan juga pelaksanaan kerja paksa yang membuat penderitaan bagi mereka. Hanya di bawah pimpinan Haji Madrias dan juga kawan-kawan di sana, tepatnya di wilayah Karangampel, Sindang, Indramayu, ini melakukan perlawanan. Namun karena kekuatan mereka yang tidak terlalu kuat, Jepang ini melakukan kekejaman terhadap mereka dan melakukan penyiksaan serta kayak menyiksa daerah tersebut sampai menderita rakyatnya. Nah, kekejaman itu dilakukan Jepang supaya daerah-daerah yang lain itu juga tidak melakukan pemberontakan. Yang ketiga ada pemberontakan PETA di Blitar. Nah, seperti yang kita tahu ya kan, bahwa PETA itu kan buatan Jepang, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Nah, tetapi jiwa para anggota putra itu kan tetap asalnya Indonesia ya. Jadi mereka juga nggak rela gitu jika rakyat Hindia Belanda, which is itu adalah Indonesia, itu menderita dengan kebijakan-kebijakan Jepang seperti Romusa dan lain-lain. Akhirnya di bawah pimpinan Shodan Kosupriyadi, Shodan Komuradi, dan Dr. Ismail, para pemuda PETA ini melakukan pemberontakan di Blitar, tepatnya pada tanggal 29 Februari tahun 1945. Aja nih bahwa perlawanan di PETA itu merupakan perlawanan PETA terbesar di Pulau Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat bangsa Jepang, para pemberontak PETA itu mereka ini diajak untuk berunding, tapi itu pura-pura ya. Akhirnya mereka pun datang. Nah, apa hasil? 4 dari mereka ini tewas dan 3 lainnya itu disiksa sampai mati. Sedangkan Shodan Kosupriyadi tadi itu dinyatakan menghilang. Selain itu juga masih banyak lagi perlawanan PETA di Cilacap, kemudian perlawanan di Pulau Yapen, di tanah Papua, dan masih banyak lagi. Nah, masih ingat salah satu janji Jepang ketika pertama kali datang ke Indonesia? Yap,
adalah untuk memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dari Belanda. Tetapi justru kebijakan-kebijakan Jepang itu sendiri yang membuat penderitaan bagi rakyat pribumi. Nah, dari situ Jepang ini tetap merealisasikan janjinya tersebut. Dia membentuk sebuah organisasi seperti BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu. Dari situ terbentuklah atau terlahirlah Pancasila. Tetapi bangsa Jepang itu sebenarnya juga kewalahan karena pada saat yang bersamaan Jepang ini itu sedang menghadapi tentara sekutu gitu. Terdapat konflik lah itu antara Jepang dan juga sekutu. Artinya pada tanggal 14 dan juga 16 Agustus kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh sekutu. Dari situ semakin kacaulah pasukan Jepang dan sampai di titik akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Yang padahal nih saat itu pada tanggal 7 Agustusnya BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, which is ya itu tadi melahirkan Pancasila. Nah, setelah tugas dari BPUPKI selesai, dibentuklah organisasi baru yaitu PPKI, sama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun karena Jepang sudah kalah dengan sekutu, ini kondisinya yang berantakan, Jepang kembalilah itu ke negaranya. Nah, ketika Jepang ini kembali ke negaranya, ini belum menyerah sebenarnya Jepang, cuma masih ditinggal gitu. Akhirnya di Indonesia itu kan masih kosong, itulah dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, akhirnya singkat cerita kepemerintahan Jepang pun resmi berakhir pada bulan September tahun 1945. Pemerintahan Jepang dengan kebijakan-kebijakannya tentu saja membawa dampak tersendiri bagi rakyat Indonesia pasca penjajahan tersebut. Dampak apa saja sih yang diterima oleh rakyat kita masuk? Yang pertama, dampak positif. Nah, ketika masa penjajahan Jepang terdapat beberapa dampak positif seperti diberlakukannya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, kemudian ada kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kemudian kalau kita masih ingat bahwa Jepang itu kan sengaja untuk mempersenjatai rakyat, yang padahal tujuan awalnya itu kan untuk waspada apabila Jepang ini terdesak oleh sekutu, tetapi hal tersebut justru digunakan oleh bangsa Indonesia untuk bekal mereka melawan penjajahan. Di samping itu juga terdapat dampak positif lainnya seperti mendirikan sekolah-sekolah seperti SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan juga SMA selama 3 tahun. Kemudian pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga atau RT. Kemudian diperkenalkan sistem pertanian lain, sistem yang lebih efisien. Kemudian kalau kita ingat BPUPKI dan PPKI itu kan melahirkan ide Pancasila, dan masih banyak lagi dampak positif lainnya. Sedangkan dampak negatif pasca pemerintahan Jepang itu yaitu tadi menimbulkan banyak kerugian karena kerja paksa atau romusa yang tidak manusiawi tersebut, kemudian meningkatnya angka kematian karena kelaparan maupun kebijakan-kebijakan Jepang yang lainnya, kemudian pembatasan pers, dan masih banyak dampak negatif lainnya.
Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sebentar tapi sangat berdampak dari tahun 1942 sampai 1945. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah bangsa Indonesia. So, terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kurangan, mungkin ada yang mau komen, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.